Ya, pertama-tama saya kita memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kesempatan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan MBT sekolah. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Negeri 14 Balikpapan, Ibu Eni Fitriati yang telah memberikan penuh support, kemudian memfasilitasi saya sehingga pada kesempatan kali ini bisa dimerangkaikan kegiatan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 kota Balikpapan. Kemudian tahun 2014 saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah menyempatkan waktu luangnya untuk berada di tempat ini dalam rangka kita melakukan kegiatan, kemudian sedikit berbagi terkait dengan pengalaman atau ilmu dari program guru penggerak. Jadi Bapak Ibu untuk mengisi waktu, izinkan saya membawakan sebuah materi yang berkaitan dengan budaya positif. Jadi berbicara tentang budaya positif, berbicara tentang budaya ini bukan hal yang baru dari Bapak Ibu sekalian. Izin pertama-tama juga sebelum masuk materi saya bukan berarti saya berdiri di sini ingin menggurui Bapak Ibu untuk ingin mengajari atau merasa sok hebat, sok pintar, namun saya menganggap bahwa kesempatan di guru penggerak ini kesempatan bagi saya untuk belajar berbagi, belajar berbicara di depan umum. Ya, semoga apa yang insya Allah akan saya sampaikan nanti bukan hanya berguna untuk saya pribadi, melainkan juga nanti berguna untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya nanti ke peserta didik. Karena jujur ada pepatah mengatakan bahwa guru terbaik adalah pengalaman. Jadi semoga pengalaman saya berbagi kepada Bapak Ibu sekalian mampu lebih mengasah lagi, mendalami lagi terkait dengan ilmu yang saya peroleh dari guru penggerak. Jadi di sini insya Allah beberapa menit ke depan saya akan membawakan sebuah materi yang berkaitan dengan budaya positif. Jadi berbicara tentang budaya sangat erat kaitannya dengan karakter kita, kemudian kebiasaan kita, adat kita, jadi keseharian kita. Kemudian dari lahir juga kita sebenarnya masing-masing sudah mempunyai namanya budaya. Namun kita berharap budaya yang kita punya ini adalah budaya yang bernuansa positif. Positif dalam artian itu bermanfaat bagi diri kita, kemudian bermanfaat bagi lingkungan kita. Jadi kita berharap budaya positif yang nantinya kita terapkan di sekolah kita, khususnya di SMK Negeri 14 Balikpapan. Budaya positif ini mampu mewujudkan visi-misi sekolah. Jadi visi sekolah seperti ada di spanduk, terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kuasa global, mandiri, berprestasi dengan semangat profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah salah satu tujuan kita mengapa kita perlu menerapkan yang namanya budaya positif. Itu untuk ruang lingkup yang lebih kecil. Kemudian ruang lingkup yang lebih besar, kita berharap bahwa budaya positif yang nantinya kita terapkan di lingkungan sekolah, kita bisa mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya, hakikat dari tujuan pendidikan. Jadi di sini saya insya Allah akan menjelaskan terkait dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di mana menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan otak yang ada pada anak itu. Jadi kalau kita berbicara tentang menuntun, berarti bagaimana kita bisa membimbing anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita supaya dia bisa tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi kalau berbicara tentang kodrat, berarti itu harus sesuai dengan karakter anak-anak, minat dan bakatnya. Jadi kita berusaha bagaimana segala proses pendidikan, proses pembelajaran yang kita terapkan benar-benar membimbing, mengarahkan anak untuk mencapai kodratnya masing-masing. Tujuan akhirnya muaranya di mana? Yaitu setiap anak mereka mampu menjadi manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini menurut dari Ki Hajar Dewantara. Cuma kalau kita bilas balik melihat pendidikan kita sekarang, masih banyak yang Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa masih banyak pendidikan kita itu yang ibaratkan kita memaksa jagung tumbuh menjadi sebuah padi kita paksa tumbuh menjadi sebuah jagung. Padahal kita tidak boleh memaksa. Padi kita biarkan tumbuh menjadi padi, jagung kita biarkan tumbuh menjadi jagung. Kemudian Einstein juga pernah mengatakan bahwa setiap anak itu sebenarnya cerdas, setiap anak itu jenius. Cuma kalau kita melihat ikan dari sudut pandang bagaimana ikan itu bisa memanjat pohon, maka ikan itu akan merasakan yang namanya kebodohan sampai akhir hayatnya. Jadi dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan, bisa memaknai makna dari tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan ini perlu kita terapkan yang namanya budaya positif. Nah, kemudian budaya positif adalah
suatu kebiasaan yang bernilai positif di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid yang berkepribadian kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru sudah menjadi role model untuk anak kita. Jadi kita sebagai guru akan senantiasa menjadi panutan dan teladan untuk anak kita. Maka marilah kita senantiasa menjadikan profil pelajar Pancasila sebagai keseharian kita dalam mendidik anak-anak dan berusaha mengarahkan anak-anak supaya segala tindakan, segala kegiatannya itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui ada 6. Ada yang pertama berketakwaan dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bernalar kritis, kemudian kreatif, kemudian berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri. Jadi ini adalah poin pelajar Pancasila yang harus senantiasa kita jadikan acuan, senantiasa kita jadikan patokan untuk membentuk budaya positif di sekolah. Baik, izin Bapak Ibu untuk menyampaikan macam-macam budaya positif yang bisa kita terapkan di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu paradigma belajar. Setiap paradigma belajar nanti kita akan pelajari bersama. Kemudian yang kedua adalah konsep disiplin positif. Kemudian ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini yang harus kita ketahui supaya kita bisa melaksanakan proses pembelajaran dan bisa mengetahui karakter atau sifat dari setiap anak didik kita. Kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini sangat erat kaitannya dengan kita sebagai tenaga pendidik atau guru. Yang terakhir yaitu namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti apa nanti kita akan pelajari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita akan pelajari terkait dengan perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, pernah ada kata dari Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anak kalian sesuai dengan pada zamannya. Maka mau tidak mau kita sebagai guru kita harus tetap yang namanya upgrade diri. Kita harus tetap belajar dan terus belajar. Karena apa? Karena ketika kita ingin mendidik anak kita sesuai dengan pada zamannya, mau tidak mau kita juga harus pertama kali beradaptasi dengan perkembangan zaman. Apalagi sekarang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu pesat menuntut kita sebagai guru untuk ikut terlibat langsung di dalamnya. Contoh ini Bapak Ibu, kenapa kita mesti belajar terkait dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi? Kalau dulu anak-anak kita berada di rumah, berada di kamar, itu kita bisa menganggap bahwa keadaan anak-anak kita itu baik-baik saja. Tapi sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita tidak bisa menjamin, tidak bisa memastikan bahwa anak-anak kita yang berada di kamar itu dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada jaminan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu besar. Maka mau tidak mau dalam proses pembelajaran juga kita harus senantiasa menggiring anak-anak untuk bagaimana bisa menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu secara bijak. Terus yang jadi pertanyaan, bagaimana kita mau menggiring anak-anak kemudian kita sendiri belum paham, kita sendiri belum melek terhadap teknologi. Jadi dengan harapan ketika kita mampu untuk melek teknologi, mampu menggunakan teknologi ke arah positif, itu kita juga akan mampu menggiring anak-anak kita untuk terhindar dari negatifnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena pikiran mereka, keseharian mereka kita isi dengan contoh-contoh bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi ke arah yang positif. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam pembelajaran kita juga harus senantiasa berpusat pada murid. Jadi segala kegiatan kita di kelas kita usahakan semuanya titik fokus kita adalah kepada murid. Makanya sebelum kita melakukan proses pembelajaran di awal pembelajaran kita harus melakukan diagnosa terlebih dahulu. Dalam di sekolah ini kita telah menerapkannya yaitu ada kinestetik, kemudian ada visual, kemudian audio. Ini sangat membantu kita dalam proses pembelajaran. Karena apa? Karena setiap anak itu mempunyai perbedaan, mempunyai kelebihan yang berbeda, kemudian mempunyai kekurangan masing-masing. Cuma bagaimana usaha kita supaya anak itu merasa percaya diri dengan perbedaannya dengan orang lain. Karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan kita berharap kekurangan yang dimiliki oleh anak kita itu bukan bermanfaat bagi dia untuk mengasah kelebihannya. Jadi mari kita senantiasa menuntun anak kita
untuk menyerahkan yang namanya kekurangan. Dengan kekurangan itu justru menjadi pemicu buat dia untuk senantiasa menggali potensi atau kelebihan yang ada dalam dirinya. Makanya kita sebagai guru harus benar-benar mari kita menuntun anak kita untuk tumbuh kembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian izin yang kedua Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif. Jadi disiplin positif adalah program yang dirancang untuk mengajarkan anak untuk menjadi bertanggung jawab serta hormat pada anggota dari komunitas mereka. Jadi komunitas mereka dalam lingkungan sekolah sangat bermacam-macam. Itu adalah kegiatan ekstrakurikuler, mau PMR, kemudian rohis. Kemudian untuk mencapai itu semua harus ada penerapan disiplin positif yang memiliki beberapa asas. Jadi asas ini lebih terkait kepada kita sebagai guru. Bagaimana kita bisa menerapkan asas ini dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah saling menghormati. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, saling menghormati ini dalam artian bagaimana kita bisa menerima segala saran juga dari peserta didik kita. Jadi ketika kita mengajar, kemungkinan besar ada metode, ada strategi kita yang kurang sesuai dengan karakter anak didik kita. Makanya kita harus mau berbesar hati untuk menghormati keinginan anak didik kita, karena setiap anak punya hobi, punya minat dan karakter masing-masing. Kemudian yang kedua, kita sebagai peserta didik harus bisa mengidentifikasi motif di balik tindakan anak. Jadi setiap tindakan yang anak lakukan di sekolah, terutama yang bagian negatif, itu kita tidak boleh menjudge bahwa itu adalah kesalahan dari mereka. Karena terkadang ada motif yang melatar belakangi sehingga terjadi tindakan-tindakan itu. Makanya kita sebagai tenaga pengajar harus benar-benar cerdas dalam melihat situasi dan tidak langsung melihat kondisi anak itu dalam satu sisi aja. Jadi kita harus melihat dari beberapa sisi. Kemudian yang ketiga itu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif maksudnya komunikasi yang dua arah. Jangan cuma kita yang mau diikuti sama peserta didik kita, tapi kita juga harus siap untuk melakukan apa keinginan mereka. Kalau misalkan keinginan mereka sistem pembelajarannya lebih banyak bermain, ayo kita terapkan sistem yang lebih banyak bermain. Karena apa? Karena dunia bermain itu memang dunianya anak. Jadi dunia bermain tidak terlepas dari dunianya anak. Kemudian keempat, disiplin mengajarkan, dan yang kelima adalah memberikan dorongan. Memberikan dorongan artinya ketika kita memberikan kritikan, usahakan kritikan yang kita berikan kepada anak itu adalah kritikan yang membangun, bukan kritikan yang malah menjatuhkan mental atau menjatuhkan semangat anak didik kita. Jadi ketika ada tindakan yang keliru, jangan sampai kita mempermalukan anak kita di depan teman-temannya. Karena terkadang ketika kita mempermalukan itu akan berbekas dalam hatinya. Oke, 1-2 kali bisa berubah, tapi untuk berikutnya bisa jadi terulang kembali. Karena apa? Karena perubahan yang diperoleh itu adalah unsur paksaan, bukan murni dalam dirinya. Jadi kalau didasari sama unsur paksaan, maka itu tidak akan absolut, tidak akan tetap dari dalam dirinya. Maka betul-betul kita harus cerdas sebagai seorang tenaga pendidik dalam menuntun anak kita meraih kesuksesan. Jadi Bapak Ibu yang ketiga yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi seperti yang telah saya jelaskan barusan bahwa semua kegiatan kita senantiasa harus muaranya ada di profil pelajar Pancasila. Karena kalau kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila, maka visi sekolah, visi tujuan pendidikan insya Allah bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu ketika kita menuntun anak kita meraih kesuksesan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang selalu menjadi latar belakang atau melandasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak didik kita. Yang pertama ada namanya kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini sering juga menjadi problema di sekolah kita atau anak-anak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau melanggar aturan dari sekolah. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi kalau misalkan ada kasus anak kita yang mencuri uang temannya, maka kita tidak boleh langsung mempermalukan anak kita. Siapa tahu anak kita itu mencuri karena dia ingin karena ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya.
kemungkinan dia jadi tulang punggung keluarga atau orang tuanya lagi pisah, sehingga mau tidak mau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu dia seringkali mencuri uang temannya. Makanya benar-benar kita harus mencari tahu apa sih alasan dari anak kita sehingga melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan kasih sayang. Jadi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima termasuk ke dalam kebutuhan psikologis atau kejiwaan anak. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ini disukai dan diterima oleh lingkungan dengan baik. Jadi Bapak Ibu, jika ada anak-anak kita yang senantiasa cari perhatian, mungkin cari perhatiannya dalam bentuk kenakalan atau dalam bentuk malas mengerjakan tugas, ya bisa jadi karena faktor ini. Karena dia sebenarnya membutuhkan kasih sayang, membutuhkan yang namanya perhatian lebih dari orang lain. Karena apa? Karena kasih sayang ini tidak diperoleh dari orang tuanya. Makanya terkadang ada anak yang menggunakan cara yang lain supaya lebih bisa diperhatikan. Makanya peran kita sebagai tenaga pengajar ketika menemukan anak yang seperti ini, bagaimana supaya kita bisa menggiring supaya dia bisa supaya bisa menemukan rasa kasih sayang itu ke arah yang positif, dari tindakan-tindakan yang positif. Kemudian adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi kadang anak kita sangat-sangat membutuhkan yang namanya kebebasan, dan ketika kita terlalu mengikat anak-anak kita, maka semakin dia akan semakin semakin susah untuk kita kendalikan. Ibarat begini Bapak Ibu, ibarat kita memegang pasir, semakin kuat kita memegang pasir itu, maka pasir itu akan semakin akan bergejolak untuk keluar dari genggaman kita. Tapi kalau kita memegang pasir itu dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan, insya Allah pasir itu tidak akan tumbuh. Namun yang harus kita tahu Bapak Ibu, selain memberikan kebebasan, karena sekarang pengaruh IT dan teknologi sangat pesat pengaruhnya, baik positif maupun negatif, kebebasan ini tetap kita ada batasan. Jadi kebebasan dari anak kita tetap dalam pengawasan dari kita, dengan harapan bahwa anak itu bukan hanya cerdas spiritual, bukan hanya cerdas emosional, bukan hanya cerdas intelektual, tetapi semua kecerdasan yang dimiliki oleh manusia itu semua terpenuhi oleh anak tersebut. Baik cerdas spiritual, emosional, kemudian intelektualnya semua terpenuhi. Dan semua ranah kehidupan itu berkembang secara holistik. Baik itu ranah afektif, kemudian kognitif, kemudian psikomotoriknya, itu semua anak nanti akan terpenuhi. Makanya dengan kebebasan, mari kita berikan kebebasan buat mereka untuk mengembangkan intelektualnya, untuk mengembangkan kognitifnya, untuk mengembangkan psikomotoriknya. Tetapi tetap kita kendalikan yang namanya kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan afektif. Karena kecerdasan intelektual, kognitif, kemudian psikomotorik itu bisa berkembang seiring bertambahnya usia. Tapi kalau yang namanya afektifnya, kecerdasan spiritualnya, emosionalnya yang dari awal tidak terbentuk dengan bagus, itu akan susah kita ubah, apalagi sudah berada pada usia 2 bulan ke atas, sudah tahu mana yang sebenarnya bagus dan baik dan sudah mendarah daging dalam dirinya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Jadi kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah inilah kebutuhan yang paling mendasar dari anak didik kita, bahwa mereka itu sangat identik dengan dunia bermain. Tapi bagaimana peran kita sebagai tenaga pengajar, sebagai guru, untuk memberikan pembelajaran kepada anak bahwa sebenarnya kalau kita mau belajar di waktu tua itu, kita ibaratkan mungkin di atas air. Tetapi beda kalau kita belajar di waktu muda, itu bagikan kita mungkin di atas pasir. Jadi inilah gambaran yang harus kita berikan kepada anak-anak, supaya waktu bermainnya itu tetap diselipkan waktu untuk belajar. Karena kalau anak-anak kita mau belajar sudah di usia tua, maka itu ibarat mereka akan mungkin di atas air. Beda kalau mereka belajar di waktu masih muda, pasti sangat muda, karena ibaratnya mereka belajar di atas pasir, menulis di atas pasir. Kemudian kita bisa menyampaikan kepada peserta didik kita bahwasanya kalau kita tidak mampu menahan dalamnya belajar, maka kita akan menahan rasa sakitnya yang namanya kebodohan. Jadi mari kita terapkan ke anak-anak, kalau kita tidak mau menanggung rasa dalamnya belajar,
maka tunggu aja kita akan merasakan sakitnya yang namanya kebodohan. Kemudian yang terakhir terkait dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan kemasan atau power atau kekuatan, merupakan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Maka inilah kebutuhan yang senantiasa harus kita terapkan ke anak-anak. Ketika mereka contohnya meraih sebuah prestasi, mari kita berikan apresiasi. Apresiasi tidak selalu diukur dengan sebuah materi. Apresiasi dalam bentuk mental. Dalam bentuk mental itu lebih berkesan dibanding dalam bentuk materi. Kalau materi kita kasih hadiah, kita kasih uang, itu bisa jadi 2 tahun, 3 tahun itu akan mereka lupakan. Tapi kalau kita kesannya dalam bentuk mental, contoh kayak seperti yang sudah sering dilakukan di SMP 14, ketika ada juara kita panggil ke depan, kita praktikkan seperti itu akan selalu membekas dalam dirinya. Sama halnya kalau misalkan nanti ulangan ujian semester tiba-tiba muncul peringkat paralel. Peringkat paralel maksudnya dari semua tingkatan kelas 8 itu muncul peringkat 1 sampai 10. Jadi semua ranking terbaik itu kita kumpulkan, kemudian kita peringkatkan menjadi 10 besar. Jadi kita mungkin agak sedikit mengubah pola pikir, jangan selalu mengukur sebuah sumbangsi atau sebuah apresiasi itu dalam bentuk materi, dalam bentuk penghargaan, dalam segi mental, psikologis sangat itu akan lebih berbekas. Sama halnya kalau misalkan bapak ibu guru sempat dipukul waktu SD itu terkesan sampai sekarang karena itu masuknya psikologisnya, kejiwaannya gitu bapak ibu. Baik bapak ibu, ini 2 terakhir yaitu posisi kontrol guru. Mohon maaf bapak ibu agak banyak ya karena waktu ya sedikit lepaskan di waktu. 5 posisi kontrol guru. Jadi guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, dan ada guru sebagai manajer. Seperti apa 5 kontrol guru ini kita akan kilas satu persatu. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi pada posisi ini kontrol guru menempatkan dirinya pada posisi dia seringkali berhadapan dengan masalah-masalah yang diperbuat oleh siswa di sekolah. Guru sering melakukan kekerasan fisik dan juga verbal. Jadi kekerasan fisik itu mungkin disuruh berdiri di depan kelas, hormat di depan bendera, atau kekerasan verbal dengan kata-kata yang menyakitkan, mengatain bodoh apa, padahal dalam SD sudah menyatakan bahwa setiap anak itu dibunuh, tidak ada yang bodoh. Jadi seperti itu bapak ibu. Kemudian ada kontrol guru sebagai pemberi rasa bersalah. Posisi kontrol membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru sering bersuara lembut. Suasana menjadi hening sehingga siswa merasa tidak nyaman dan rendah diri. Guru juga bisa berkata, "Bapak sangat kecewa dengan perbuatanmu." Atau kalau orang tua tahu perbuatan seperti ini, apa mereka tidak malu? Jadi di sini kita posisi seorang guru adalah posisi pemberi rasa bersalah terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh anak kita. Ini posisi kontrol guru yang sangat bagus kita terapkan. Yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai teman, meskipun masih ada kekurangannya. Posisi kontrol guru sebagai teman, yaitu pada posisi ini bagaimana selayaknya guru bersikap. Tentunya guru tidak akan menyakiti siswa karena menganggap temannya, kemudian tetapi tidak melaksanakan tugas sebagai pengontrol bagi siswanya melalui tindakan yang persuasif. Jadi kalau kita berada pada kontrol ini, kita senantiasa melakukan pendekatan persuasif kepada anak didik kita. Jadi ketika kita menemukan anak didik yang malas, anak didik yang melanggar aturan, maka kita melakukan pendekatan secara teman, pendekatan secara persuasif. Cuma terkadang sisi negatif dari kontrol guru ini, terkadang siswa itu cuma menurutnya sama gurunya itu yang dianggap sebagai temannya, tapi guru yang lain tidak dihiraukan atau dicuekin. Nah inilah sisi lemah dari ketika kita menjadi kontrol guru sebagai teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah kontrol guru sebagai pemantau. Jadi pada posisi ini dapat diartikan bahwa guru sebagai pengawas atau pemantau. Guru bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang diawasinya. Pada posisi ini guru berpedoman pada peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Guru akan mencatat bukti dan kejadian yang terjadi terhadap perilaku siswa.
Jadi guru sebagai pemantau. Jadi benar-benar segala tindakan, segala respon yang diberikan oleh guru adalah respon yang memang sudah tertulis, sudah ada sebelumnya. Jika panjang rambutnya dicukur, nah itu namanya pemantau karena segala tindakannya sesuai dengan aturan dan sanksi yang telah dibuat. Makanya dia dikatakan pemantau dan tidak akan mengeluarkan emosi yang berlebihan karena benar-benar sesuai dengan apa yang telah disusun sebelumnya, aturan dan sanksi yang akan diberikan ketika siswa melakukan pelanggaran. Kemudian ini Bapak Ibu guru yang sangat penting kita jadikan sebagai kontrol guru kita, yaitu sebagai seorang manajer. Mari kita menjadi seorang guru yang sesuai dengan kata manajer. Manajer kita bisa mengatur anak, bisa misalnya kita bilang A, anak ke A juga, kita bilang B, anak B juga. Tapi ini bukan perkara mudah, memang perlu kerja keras. Karena apa? Karena posisi ini kita harus bekerja sama-sama dengan siswa. Jadi ketika kita membuat aturan, kita libatkan siswa dalam pembuatan aturan. Kemudian terkait dengan sanksinya juga harus kesepakatan dengan siswa. Jadi murni ada timbal balik antara guru dengan siswa. Kemudian manajer ini juga kita mampu memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Jadi ketika kita menemukan siswa yang bermasalah, kita senantiasa akan mencari solusinya. Bukan hanya melepas bahwa ini salahmu kemudian kita tinggalkan, kita kasih hukuman berarti itu selesai tugas kita. Tidak sampai di situ. Tapi kalau kita menjadi manajer, ketika ada anak kita yang melakukan kesalahan, tetap kita cari tahu apa yang melatar belakangi. Kemudian setelah kita tahu apa yang melatar belakangi, kita mampu mencari solusi terkait dengan apa tindakan bisa kita ambil untuk jadi solusi dari tindakan anak ini. Kemudian kalau kita menjadi manajer, kita sudah otomatis menguasai namanya kontrol guru sebagai teman dan kontrol guru sebagai pemantau. Jadi kalau kita sudah menguasai manajer, kita bisa menempatkan diri kita. Kita bisa jadi kapan saatnya kita menjadi teman dan kapan saatnya kita menjadi seorang kontrol guru sebagai pemantau. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir terkait dengan segitiga restitusi. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, kita berkaitan dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah langkah menstabilkan identitas. Jadi kalau misalkan ada murid yang bermasalah, jangan kita hakimi anak didik kita di depan banyak orang atau di depan teman-temannya. Mari kita panggil ke ruangan kita, kemudian mari kita ajak bicara dulu. Di sinilah fungsinya kita sebagai teman. Mari kita ajak bicara bahwasannya semua orang pernah mengalami yang namanya kesalahan, pernah melakukan yang namanya kesalahan. Namun orang yang bodoh adalah orang yang melakukan kesalahannya itu berulang kali. Makanya kita senantiasa memanggil anak kita untuk kita berikan pemahaman terkait dengan tindakan atau kesalahan yang dilakukan. Setelah itu kita lakukan validasi tindakan. Validasi tindakan artinya kita mencari apa sih yang melatar belakangi sehingga anak itu melakukan tindakan seperti itu. Apa yang melatar belakangi? Entah dari faktor ekonomi, atau faktor dari keluarga, atau faktor dari 5 kebutuhan dasar manusia itu ada yang tidak terpenuhi. Makanya anak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan. Inilah pentingnya yang namanya menanyakan keyakinan. Pentingnya ketika kita melakukan proses pembelajaran, penting kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang murni kesepakatan dari anak didik kita, bukan paksaan, bukan keyakinan yang kita buat sendiri. Karena tekanan seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita menyenangkan tata tertib, jangankan anak didik, kita aja sebagai guru kadang membaca tata tertib yang ada di sekolah. Namun kalau kita senantiasa membuat keyakinan kelas, setiap proses pembelajaran kita buat keyakinan kelas, dan ketika ada pelanggaran, anak didik itu lambat laun akan sadar sendiri terkait dengan apa yang dia lakukan, kesalahan apa yang dia lakukan. Karena apa? Karena keyakinan, kesepakatan, peraturan itu merupakan peraturan yang berasal dari dirinya sendiri, bukan peraturan yang berasal dari orang lain. Sehingga apa? Ketika terjadi perubahan, maka perubahan ini sifatnya menjadi absolut atau tetap, bukan perubahan yang sifatnya cuma sementara.
Oke, seperti itu Bapak Ibu terkait dengan berbagi ilmu terkait dengan kegiatan saya, aksi nyata saya di program Guru Penggerak Angkatan 7. Jadi ini merupakan pengalaman berharga bagi saya bagaimana belajar berbicara, karena jujur berbicara di depan umum itu sangat susah, apalagi berbicara di depan senior. Hanya saya menganggap aja, makanya kelihatan saya karena di atas saja menganggap Bapak Ibu semua adalah siswa aja, bukan menganggap sebagai guru. Karena takutnya kalau nggak guru apa yang mau disampaikan itu akan hilang. Maka mohon maaf Bapak Ibu jika ada penyampaian yang kurang sepemahaman, bukan pemikiran, karena setiap orang punya konsep. Tapi kalau kita punya konsep, jangan kita keras kepala tidak mau merubah konsep kita ketika ada konsep yang baru. Makanya jangan pernah kita menyalahkan kurikulum yang selalu berubah-ubah, karena itu memang benar mengikuti perkembangan zaman. Tidak mungkin kita memakai kurikulum 2006. Padahal sekarang benar-benar kita sangat membutuhkan yang namanya kurikulum merdeka. Karena apa? Karena benar-benar ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa kita akses dengan mudah. Beda dulu kita cuma menggunakan buku paket. Kalau sekarang kita bisa menggunakan semua media sosial untuk menemukan materi. Makanya dia aturlah kurikulum merdeka, yaitu kebebasan. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari kita memberikan kebebasan kepada anak kita untuk tumbuh kembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jangan sampai kita terlalu memaksakan anak itu, contoh jagung kita paksakan untuk menjadi sebuah padi. Ada cerita inspiratif dari ibunya Ustazah Oki. Ibunya Ustazah Oki itu mempunyai 3 orang anak. Ada si Ustazah Oki, kemudian adik pertamanya saya kurang tahu namanya siapa, kemudian adik ketiganya adalah Ricis. Nah ada Ricis. Nah ini ya Ricis ini yang berbeda dengan kakak pertama sama kakak keduanya. Kalau si Ustazah Oki sama si kakak keduanya ini selalu ranking 1 di kelas, selalu ranking 1 di kelas. Tetapi ibunya Oki tidak mau menuntut si Ricis ini untuk sama dengan kakaknya, tidak menuntut harus juga ranking 1 di kelas, tetapi dia menuntut si Ricis itu untuk tumbuh kembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Karena minat dan bakatnya ada di kesenian, ternyata orang tuanya memberikan kebebasan untuk di bagian seni, meskipun untuk peringkat di kelas selalu peringkat terakhir. Tapi itulah manusia punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Dan sekarang Ricis dengan bidang seninya ternyata dia juga meraih namanya kesuksesan. Dari kisah inspiratif ini, kisah ibunya Ricis atau Ustazah Oki benar-benar memberikan sebuah pelajaran berharga bahwa setiap anak itu punya kelebihan yang berbeda. Namun bagaimana kita bisa membuat anak percaya diri dengan perbedaan yang dia miliki dari orang lain. Mungkin seperti itu Bapak Ibu terkait dengan materi budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Kalau ada pertanyaan mungkin silakan Bapak Ibu silakan bertanya. Kalau tidak tanya, baik boleh nanti Pak Rustam atau nanti ditambahkan sama Bu Edi. Tadi materi luar biasa sekali, penyampaian dari Pak Rustam juga luar biasa sekali. Beri tepuk tangan kepada Bapak Ibu semua. Satu pertanyaan Pak Rustam dan Ibu nanti izin menjawab. Tadi ada teori humanistik Abraham Maslow ya. Jadi itu teori Barat yang pernah saya dapat di kuliah. Ya. Yang saya ingin tanyakan adalah karena tadi di awal dibuka pendahuluannya adalah teori dari Ki Hajar Dewantara. Nah, yang ingin saya tanyakan relevansi teori Ki Hajar Dewantara dengan teori humanistik Abraham Maslow itu bagaimana? Karena di budaya teori Abraham Maslow itu kan teori Barat yang dipakai, sehingga apakah sangat relevan jika disandingkan dengan teorinya Ki Hajar Dewantara yang notabene ada di negara Indonesia yang penduduknya budayanya sangat, kulturnya sangat bervariasi, sangat banyak sekali dan beraneka ragam agama di Indonesia. Nah itu saja yang ingin saya tanyakan, mungkin nanti mau silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ki Hajar sangat erat kaitannya. Jadi kaitan humanis Abraham Maslow dengan kaitan dari teori humanistik itu. Kalau di sini humanistik menjelaskan bahwa potensi suatu tumbuh dan berkembang dan kebebasan untuk menemukan arah dalam hidup. Jadi itu sangat erat kaitannya dengan
teori yang telah dijelaskan oleh juga Ki Hajar bahwa setiap anak itu tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi sangat-sangat erat kaitannya dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian juga di sini di humanisme Maslow bahwa pendidikan yang berhasil adalah kemampuan yang menghadirkan makna antara pendidik dan peserta didik guna mencapai tujuan menjadi pribadi yang baik dan bijaksana. Artinya menuntut siswa untuk menerima pendidikan karakter. Jadi sangat erat kaitannya juga dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yang sangat erat kaitannya juga dengan profil pelajar Pancasila. Yang dimana di situ Ki Hajar juga menyampaikan bahwa ibarat pendidikan di Indonesia itu ibaratkan petani itu adalah guru, kemudian sawahnya itu adalah lingkungan sekolah, kemudian padinya itu adalah siswanya itu sendiri. Makanya ini sangat erat kaitannya dengan teori yang disampaikan dengan humanisme Maslow, yang dimana harus ada keterkaitan, ada hubungan yang harmonis antara peserta didik dengan siswanya. Makanya dalam teori kurikulum merdeka sangat disandingkan dengan teorinya Maslow, kemudian teorinya Ki Hajar Dewantara, karena jalannya, definisinya, kemudian makna atau hasil yang ingin dicapai sama-sama, yaitu terkait dengan bagaimana setiap anak bisa berkembang, tumbuh kembang sesuai dengan dan diberikan yang namanya kebebasan untuk menentukan arahnya. Tapi ingat, dalam menentukan arah tetap kita sebagai guru sesuai dengan disampaikan Ki Hajar tetap menuntut. Di sini humanisme Maslow tetap juga disampaikan bahwa tetap menuntut anak untuk tumbuh kembang dan menentukan sendiri terkait dengan arah hidupnya. Mungkin sedikit tambahan terkait dengan kesinambungan antara teori humanisme Maslow kemudian Ki Hajar Dewantara.